Sudah Bu Eni, mari. Saya. Sudah direkod ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Ratna. Bagaimana kabarnya Bu Ratna? Pagi Bu, alhamdulillah baik, terima kasih. Halo, kelihatannya hari ini Bu Ratna kok tidak bersemangat ya? Biasanya Bu Ratna selalu ceria, selalu ada senyum. Hari ini kok ada yang beda ya Bu Ratna ya? Iya nih Bu, saya ada beberapa masalah yang saya alami, jadi agak mengganjal begitu di hati. Oh ya, pantesan. Hari ini Bu Ratna beda dengan hari-hari biasanya, nggih? Ada masalah apa ya, Bu? Iya Bu, ini ada sedikit masalah di dalam diri saya gitu. Apakah Ibu ada waktu untuk kita ngobrol-ngobrol bareng gitu? Oh ya, Dengan jenengan? Ya, dengan senang hati Bu, saya akan membantu Bu Ratna. Ya, hari ini kita ngobrol santai aja ya Bu ya, agar lebih enak. Tapi nanti kita menghasilkan hal yang luar biasa. Begitu nggih Bu Ratna nggih? Janji Bu, siap, saya setuju. Ngomong-ngomong Bu Ratna, apa sebenarnya yang ingin Bu Ratna obrolkan hari ini Bu? Iya Bu, jadi gini, akhir-akhir ini saya mengalami sedikit permasalahan pada pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Saya ini hari-hari ini cenderung menggunakan metode ceramah gitu untuk mengajar pembelajaran saya matematika pada materi dilatasi Bu. Jadi saya itu kurang mempersiapkan bahan ajar sehingga anak-anak itu kayak kelihatannya tidak bersemangat, tidak antusias, jadi kayak malas-malesan gitu Bu. Terus dampaknya itu nilai mereka ya menurun, tidak hasil evaluasinya tidak maksimal, tidak sesuai dengan harapan saya gitu. Jadi menurut Bu Ratna saat ini lebih banyak menggunakan metode ceramah ya, sehingga anak-anak jadi agak bosan gitu ya Bu. Jadi hasil penilaian formatif jadi agak rendah gitu nggih Bu nggih? Nggih Bu, seperti itu. Yang saya rasakan itu anak-anak kayak kurang paham gitu dengan materi yang saya ajarkan, materi dilatasi itu Bu. Oh iya. Begitu ya Bu ya. Berarti kita mencari solusi ya Bu, agar muridnya Bu Ratna itu antusias sehingga dapat memahami ya, supaya nilainya bisa lebih baik. Begitu nggih Bu Ratna nggih? Nggih. Ngobrol santai dengan jenengan masalah ini ngoten. Iya. Agar dapat solusinya gitu. Iya. Jadi begitu ya Bu Ratna ya. Bu Ratna tadi sudah menjelaskan, juga sudah membuat gambar ya di papan tulis. Tapi menurut Bu Ratna masih ada nggak Bu Ratna itu antusias murid itu berarti tidak memahami begitu ya Bu ya? Berarti Bu Ratna sudah berusaha gitu, tapi tetap ada aja anak yang belum memahami begitu ya Bu dalam pembelajaran dilatasi. Gitu nggih Bu Ratna nggih? Nggih Bu, seperti itu. Padahal saya mikirnya kan gini toh Bu. Dilatasi itu kan kebanyakan menggambar. Jadi anak-anak itu cukup saya terangkan, lalu saya gambarkan di papan tulis. Ternyata tidak berdampak yang positif untuk mereka. Oke. Padahal sudah digambar di papan tulis ya. Yeah. Jadi menurut Bu Ratna anak-anak itu idealnya antusias
dan ikut berperan aktif dalam kegiatan, lalu juga mampu memahami materi sehingga mampu mendilatasikan benda baik pembesaran atau pengecilan, begitu ya Bu Ratna ya. Jadi Iya, apakah itu idealnya seperti yang Bu Ratna ceritakan ini ya, yang saya tangkap seperti itu, iya ya Bu ya? iya Bu, menurut saya idealnya itu ketika saya menerangkan anak-anak itu paham. Lalu anak-anak itu mampu mendilatasikan benda dari yang besar, dari pembesaran ataupun pengecilan dan sebaliknya. Terus mereka mampu memahami cerita sehingga mereka mampu membuat karyanya sendiri gitu loh Bu. Tapi ternyata tidak mampu ke sana, tidak bisa menemukan ideal yang saya patokkan gitu. Oh, jadi menurut Bu Ratna kalau murid-murid itu ada di level itu bagi yang sudah paham, berarti di level 10 gitu nggih Bu nggih? Untuk levelnya anak-anak itu sekarang dari berapa Bu? Kalau saya amati sih Bu, dan saya rasakan murid-murid saya itu masih di level 5 Bu. Memang ada beberapa yang sudah antusias, tetapi ada antusias, tapi ada yang belum paham. Tetapi ada juga yang tidak memahami sama sekali. Jadi tidak memahami materi dilatasi sama sekali. Kalau saya pikir-pikir masih di level 5 Bu. Level 5 Gitu, ya. Bu. Iya ya, oke. Jadi Iya, Bu. menurut Bu Ratna itu muridnya rata di level 5 ya. Untuk mampu antusias dan memahami, apakah akan mengubah level murid di angka 10 Bu Ratna? Kalau untuk memahami materi saja itu bisa sih Bu ke level 10. Tapi kalau mampu mendilatasikan benda untuk pembesaran atau pengecilan itu kayaknya kurang. Karena kurang kalau enggak gimana ya, kurang kalau belum mampu ke level 10, mungkin hanya di level 7 atau 8 lah Bu. Soalnya mampu mendilatasikan benda itu juga butuh proses yang tidak sebentar gitu Bu. Juga butuh pemahaman yang mendalam ngoten. Oh, nggih. Oke. Jadi untuk level 10 untuk anak yang sudah paham, sedangkan untuk level 8 itu maksudnya Bu Ratna untuk anak-anak yang masih sekedar antusias ngoten nggih? Iya Bu, tetapi iya ya seperti itu, tetapi juga sudah mampu mendilatasikan benda. Nggih. Ini menurut Bu Ratna nggih, apa sih yang bisa Bu Ratna lakukan untuk membuat murid-murid yang tadinya Bu Ratna itu berada di level 5 nggih Bu Ratna nggih, atau bisa ke level 7 atau ke level 8 sehingga ini Bu, maksudnya anak-anak bisa antusias sehingga mampu memahami materi tersebut. Apa yang ingin Bu Ratna lakukan? Ini Bu, saya juga masih bingung mau apa gitu. Tapi saya sempat berpikir untuk melakukan metode pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Jadi yang sesuai dengan kebutuhan murid. Mungkin mengapa mereka bosan, karena pembelajaran yang saya lakukan itu saja, jadi tidak memenuhi kebutuhan murid. Jadi mereka tidak tergugah karena ya itu pembelajarannya mengono-ngono tok ngoten kalau dalam bahasa Indonesia Jawa. Jadi hanya begitu-begitu saja ngoten Bu. Nggih. Oh, nggih. Bagus itu Bu, bagus rencana seperti yang Bu Ratna sampaikan itu bagus sekali. Mungkin seperti itu yang ingin Bu Ratna lakukan nggih rencananya. Iya Bu, ini yang mendasari itu sebenarnya kan di awal tahun ajaran baru, di awal semester 1 dulu pernah melakukan tes diagnostik. Nah, di situ dari tes diagnostik yang saya lakukan itu yang bentuk formatif ya Bu ya, yang yang non kognitif gitu. Dan dari tes itu saya mendapatkan anak-anak didik saya itu ada sebagian yang memiliki gaya belajar
visual, ada yang auditory, dan sebagian lagi kinestetik. Mungkin saya bisa menggunakan data itu untuk melakukan pembelajaran, Bu. Mungkin saya berpikir positif nih ya. Saya berpikir positif akan berhasil kalau saya menggunakan media, menggunakan berdiferensiasi konten. Jadi kalau berawal dari konten, nanti akan memunculkan diferensiasi proses, dan diferensiasi proses akan memunculkan diferensiasi produk. Ngoten Bu Eni, pripun Bu? Wah, bagus sekali itu Bu, bagus sekali idenya Bu Ratna itu. Terus bagaimana Bu nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk dalam pembelajaran dilatasi itu Bu Ratna? Begini Bu, nanti yang saya akan terapkan itu adalah langkah aksi saya nanti. Pertama saya akan membuat media ajar dulu Bu. Saya akan membuat 3 media ajar yang berbeda nggih, sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Yang auditory nanti saya buatkan video pembelajaran dari Canva. Lalu untuk gaya belajar visual saya akan membuatkan labbook agar catatannya mereka menarik. Saya buatkan labbook saya itu dari kalender bekas Bu, kalender duduk yang bekas itu nanti saya tempel-tempel materi agar mereka enak membacanya dan senang membacanya karena banyak gambar. Lalu yang kinestetik nanti akan saya buatkan papan diagram Bu, papan diagram kartesius. Nah, papan diagram kartesius ini kan nanti bisa dibongkar pasang sehingga mereka akan bergerak ke sana ke sini mencari pasangan dari benda yang didilatasikan baik pembesaran maupun kepengecilan ngoten. Selain itu saya juga akan membuat LK Bu, LK yang sesuai dengan medianya. Otomatis kan LK-nya berbeda-beda nggih, ada 3. Berarti LK-nya nanti lembar kerjanya akan lembar kerja terbimbing sesuai dengan media yang mereka dapatkan. Dari situ saya nanti akan muncul penilaian juga akan berbeda-beda. Seperti itu Bu, nanti juga akan memunculkan produk yang berbeda. Seperti itu kira-kira Bu. Insya Allah seperti itu. Ya. Oke. Menarik sekali Bu Ratna, menarik sekali. Ya, menurut Bu Ratna, apakah ukuran keberhasilan dari pembelajaran yang dilakukan Bu Ratna itu? Jadi ukuran keberhasilan saya nanti adalah murid-murid yang pertama lebih antusias. Harapan saya nanti dengan diferensiasi konten, pertama mereka lebih antusias. Yang namanya lebih antusias pasti mereka termotivasi nggih Bu nggih, termotivasi. Lalu mereka dengan antusias itu mereka bisa mendiletasikan. Jadi antusias, mereka mampu mendiletasikan baik ke pembesaran maupun ke pengecilan karena mereka sudah paham dengan materi yang saya ajarkan ngoten, sehingga itu akan memunculkan penilaian yang beragam sesuai yang mereka minati dan mendorong murid agar lebih kreatif ngoten Bu. Oh, wah, itu rencana yang luar biasa sekali Bu. Menurut saya itu luar biasa sekali. Menurut Bu Ratna, apakah nantinya itu ada kendala dalam melaksanakan rencana aksi Ibu Ratna tersebut? Kayaknya ada sih Bu. Soalnya kan saya harus membuat 3 media pembelajaran nggih, 3 media pembelajaran, 3 lembar kerja, dan 3 penilaian untuk produk. Jadi semuanya serba 3. Jadi mungkin nanti kendalanya itu di waktu Bu. Jadi mungkin saya butuh menyiapkan waktu itu yang lumayan lama, mungkin 2 atau sampai 3 hari lah. Oh, gitu ya Bu. Ya lumayan ya. Untuk mempersiapkan itu, adakah seseorang yang bisa membantu Bu Ratna dalam menyiapkan pembelajaran itu Bu? Maksud saya, dan yang bisa jadi narasumber nanti dari prosedur pembelajaran berdiferensiasi tersebut Bu Ratna? Iya sih Bu, ada.
saya nanti akan mencoba berkolaborasi dengan Ibu Ani, itu adalah guru kelas 9C. Jadi guru kelas 9, beliau juga mengajar matematika, jadi nanti saya bisa berdiskusi dengan beliau untuk menyiapkan media bersama-sama. Jadi nanti kita yang pertama bisa saling tukar media nih untuk mengajar, mungkin seperti itu. Lalu selain itu Ibu Ani ini juga pernah mengikuti workshop pembelajaran berdiferensiasi, jadi pemahaman tentang prosedur dan langkah pembelajaran berdiferensiasi pasti mumpuni dibandingkan saya, gitu Bu. Wah, bagus, bagus Bu, bagus. Kapan aksi ini akan diterapkan di kelasnya, Bu Ratna? Kan jadwal matematika itu saya ada di hari Senin, Selasa, dan Kamis. Nah, sekarang kan hari Kamis, Bu G. Berarti insya Allah Senin depan sudah siap saya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, Bu. Oh, berarti Senin depan ya, Bu ya? Siap, siap, G. siap. Baiklah, Bu Ratna. Kita sudah ngobrol banyak ya, Bu Ratna ya. Hasil G, yang Bu. sudah luar biasa. Apakah yang Bu Ratna dapatkan, Bu Ratna, dari obrolan kita hari ini, Bu? Wah, yang saya dapatkan luar biasa sekali, Bu. Tadi kan saya sempat bingung nih, kenapa kok Ya. iya, kenapa kok kelas saya seperti ini, kayak ibaratnya kayak kuburan lah, diam, ngantuk semua. Ternyata kesalahan terletak pada saya. Saya tadi sempat kebingungan tentang pembelajaran yang saya lakukan kok seperti ini gitu. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Eni, mendapatkan pencerahan nih Bu. Saya mendapatkan solusi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang nanti akan saya ajarkan atau saya praktekkan di kelas saya yang sesuai dengan gaya belajar murid gitu Bu. Jadi dan selain itu juga ada rencana kolaborasi saya dengan Bu Ani, Pak guru mata pelajaran matematika di kelas lain. Nanti kita berharapnya bisa menerapkan bersama-sama untuk pembelajaran di lembaga kami gitu Bu. Ya, wah bagus, bagus sekali Bu Ratna itu. Ya, bagus sekali. Iya Bu. Bu Ratna sudah menemukan solusinya. Tetap semangat ya Bu ya untuk membawa Iya Bu. perubahan dan selalu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Bu. Iya Bu, ini saya sudah mulai bersemangat nih membayangkan bagaimana kelas saya nanti pasti lebih hidup dari yang kemarin gitu Bu. Ya, alhamdulillah. Ya Bu, kalau butuh support jangan lupa Bu Ratna hubungi saya. Saya kapanpun saya siap. Siap. Saya siap. Jangan lupa nanti kita berbagi cerita ya Bu tentang pembelajaran yang Bu Ratna lakukan dan ceritakan pula pengalaman Bu Ratna saat berkolaborasi dengan teman sejawat Bu nggih. Nggih Bu. Iya Bu, terima kasih atas motivasinya. Sampai jumpa di lain waktu Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut sesi 2 ya. Nggih. Nggih Bu nggih. Lanjut nggih. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eni. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ratna. Alhamdulillah Bu. Kabar saya baik. Terima kasih Bu Ratna sudah menghubungi saya. Oh ya Bu Eni, tadi kok saya dapat WA dari jenengan. Katanya mau ngajak ngobrol ya. Ngobrolin apa ini kira-kira? Iya Bu Ratna, saya ada beberapa masalah Bu yang saya alami Bu. Oh gitu ya. Siap-siap Bu Eni, saya siap mendengarkan. Siap. Iya Bu. Apakah Bu Ratna ada waktu hari ini Bu? Mau ada yang saya perbincangkan Bu dengan jenengan? Oh iya, monggo. Tapi maaf ya Bu ya, tapi enggak lama, mungkin 15 sampai 20 menit gitu bolehlah selama jam istirahat kita kali ini nggih. Nggih Bu, siap nggih. Jadi ngomong-ngomong masalah apa nih yang mau kita obrolkan hari ini Bu? Nggih. Ini Bu, tentang masalah rekan di sekolah Bu.
Saya perhatikan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu. Menyampaikan materi pembelajarannya itu masih menggunakan metode konvensional saja, Bu. Oh, ngoten. Nggih, Ceramah, nggih. ya ceramah lagi, setiap hari seperti itu, Bu. Padahal kan Hmm, kita semua sudah tahu ya, Bu, ya, di iya, zaman sekarang, iya, teknologi semakin canggih, pembelajaran tumbuh dengan pesat ya, Bu. iya, Tapi guru di sekolah saya, Bu, itu tidak mau, iya. Bu, kalau ada perubahan seperti itu. Hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga, pembelajarannya kurang kurang gimana ya, kurang bervariatif. Itu yang saya amati, Oh, Bu. Seperti itu, Bu Ratna. oh, ngoten. Oke, oke, oke. Kalau saya garis bawahi nih, Bu, nggih, berarti permasalahan dari Bu Eni hari ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif gitu ya, Bu, ya, tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada, ngoten nggih? Nggih, iya, Bu. Iya, Bu. Baik medianya, maupun ini, Bu, maupun metode pembelajarannya juga masih masih memakai gaya yang lama, Bu. Oh, ngoten. Nggih, nggih, nggih. Jadi dari percakapan atau ngobrol-ngobrol kita kali ini, apa yang ingin Bu Eni dapatkan nih dari obrolan kita 15 sampai 20 menit ke depan gitu? Begini, Bu, dari percakapan kita hari ini, saya ingin, Bu, adanya suatu perubahan di sekolah saya, khususnya pada hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Oh, dan nggih, nggih, nggih. Itu ya, Bu ya. Oke, oke. Jadi saat ini Bu Eni itu berharap adanya perubahan ya, Bu nggih. Perubahan Iya. kalau boleh saya tahu itu perubahan seperti apa yang Ibu dambakan atau yang Ibu impikan di lembaga panjenengan? Begini, Bu, yang, saya inginkan itu perubahan pada media, Bu. Media Oh, pembelajaran, ngoten. iya, model pembelajaran yang lebih variatif. Misalnya nggih, Nggih, nggih. mengajar dengan menggunakan berbagai aplikasi, Bu. Sekarang kan ada seperti, Wordwall, Kahoot, Nggih, Lukis, nggih. membuat Iya. video pembelajaran, dengan aplikasi Canva itu kan, lebih menarik ya, Bu, ya. Saya kira lebih menarik. Yang sekarang Nggih, marak betul. digunakan guru itu kita pakai slide PowerPoint, Bu Ratna. Itu juga Nggih, sudah lebih nggih. baik, Bu, daripada sekedar hanya mengandalkan metode ceramah, tanpa ada media pembelajaran. Jadi, anak akan apa ya, gampang bosan kalau kita hanya ceramah saja, mengerjakan LK, Ngoten. ceramah, mengerjakan LK, mengerjakan LK kan, anak akan mudah bosan. Hanya ingin lebih bervariatif gitu, Bu, saya. Maksud saya seperti itu, Bu. Oh, ngoten. Oke, oke. Dari yang Ibu Eni sampaikan, saya menangkap kalau pembelajaran menggunakan berbagai metode atau model atau media, berarti pembelajaran seperti itu merupakan kondisi yang ideal gitu menurut Bu Eni ya untuk sementara untuk saat ini. Berarti kondisi yang ideal adalah pembelajaran yang menggunakan media, menggunakan metode pembelajaran yang berpihak pada murid, gitu nggih yang idealnya gitu menurut Bu Eni. Nah, yang bisa ideal yang bisa dikatakan di level 10 ngoten nggih. Nah, kalau ideal menurut Bu Eni adalah yang menggunakan media, metode pembelajaran yang lebih bervariasi, tidak hanya ceramah itu adalah di level 10. Nah, kondisi sekarang ini di lembaga jenengan itu kira-kira ada di level berapa, Bu? Eee Sepertinya ya, Bu, ya, sepertinya itu sekarang itu, ada di level 5, Bu. Karena apa? Karena di sekolah itu banyak, Bu, karena di lembaga saya, di sekolah saya, itu banyak guru-guru Nggih. senior, sehingga untuk, meningkatkan level ke yang lebih tinggi lagi itu sepertinya agak sulit, Bu. Jadi di lembaga saya itu sekarang di Hmm. level 5, Bu.
Oh iya iya iya. Oke. Oke oke. Berarti di level 5 ya Bu ya. Untuk Oke. kondisi sekarang ini di level 5. Nah, sekarang mungkin ingin mengadakan perubahan itu kira-kira Ibu Eni bisa meningkatkan ke level berapa Bu biar terlihat adanya perubahan yang sesuai dengan harapan panjenengan. Um, bisa ditingkatkan ke level 7 ya Bu ya. Karena begini Bu, untuk ke level yang lebih tinggi lagi itu sepertinya agak sulit Bu Ratna. Mengingat begini Bu, di sekolah saya Hmm. itu banyak sekali guru-guru senior Bu Ratna. Iya. Jadi dari level 5 Oh, ngoten. ke level 7 itu masih oke lah, masih bisa lah untuk dilakukan perubahan. Kalau lebih dari itu sepertinya kok agak sulit ya Bu. Nggih, nggih. Oke, oke, siap. Berarti dari level 5 ke level 7, Bu, nggih? Nah, Iya, jadi ini usaha apa ini yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan dari level 5 ke level 7 yang akan jenengan lakukan ini bentuknya kayak kira-kira kayak apa, Bu? uh, begini Bu, saya sebenarnya masih memikirkan ya Bu ya, rencana tindakan yang Nggih, dapat saya lakukan Bu. Tapi mungkin nggih. semacam uh, mentoring itu Bu, atau seperti Heeh. pendampingan individu antara saya Iya, dengan boleh, Bu. rekan sejawat itu secara face to face Nggih. gitu Bu. Tetapi begini Bu, secara bergantian, ngoten Bu. Oh, oke. Bagus itu, Bu. Bagus idenya. Jadi strategi yang Ibu melalui mentoring atau pendampingan yang Ibu Eni akan lakukan ini. Jadi jenengan akan mengadakan mentoring ya, mentoring atau Iya. pendampingan secara face to face. Selain mentoring atau pendampingan, adakah metode yang lain yang pernah Ibu Eni lakukan atau pernah Ibu terapkan dan teman-teman itu terasa nyaman dengan kegiatan yang Bu Eni lakukan itu, Bu? Uh, Kalau bukan mentoring, apa ya? Mungkin ini Bu, saya akan mencoba itu konsultasikan dengan ibu kepala sekolah ya Bu, atau mungkin Iya. dengan teman-teman yang apa yang wakase kurikulum untuk membuat semacam Iya. kegiatan apa ya pelatihan begitu Bu Ratna. Misalkan Iya, iya. seperti workshop begitu yang bertujuannya begini Bu, Iya. bertujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu, Iya. menggunakan media media yang bervariatif begitu Bu Ratna. Iya, iya, iya. Oke, oke, bagus, bagus Bu itu idenya, luar biasa sekali. Jadi ini Bu Eni akan merencanakan kegiatan entah itu mentoring, pendampingan ataupun workshop. Jadi dari ketiga kegiatan ini nanti yang mungkin yang paling mudah Ibu Eni realisasikan itu yang mana Bu menurut panjenengan Bu? Um, menurut saya ini Bu, yang kira-kira yang mudah Bu ya, yang mentoring deh Bu. Iya, yang mudah. Karena Oh, ngerti. begini Bu, Iya, kalau pelatihan atau iya, workshop itu perlu persiapan dengan waktu yang cukup lama Bu Ratna, karena butuh iya, persiapan juga yang matang. Uh, iya, Selain betul, itu kita betul. juga biaya Bu, terkait dengan Iya, biaya iya, iya. dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi mungkin saat ini Iya, yang betul, lebih betul. nyaman untuk dilakukan oleh guru adalah mentoring, Bu Ratna. Oke, oke. Jadi yang mentoring Bung Ge ya, yang Iya. jenengan akan lakukan ini. Nah, untuk kegiatan mentoring sendiri nih Bu, kira-kira Bu Eni butuh support atau bantuan dari siapa untuk menurut Bu Eni untuk memudahkan kegiatan ini Bu, untuk mensukseskan kegiatan yang Ibu rancang ini kira-kira Bu Eni butuh support dari siapa ini? Iya, Bu. Nanti saya akan minta bantuan teman saya, Bu. Beliau
uh, lebih mengerti, beliau lebih senior, dan insya Allah beliau juga mau membantu saya, begitu Bu Ratna. Oke, bagus 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 banget Bu Eni. Jadi Bu Eni nanti akan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi, nggih. Berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu. Wah, jadi Nggih, kapan nih nggih. kegiatan ini akan direalisasikan nih? Saya sudah nggak sabar ini. Ingin direalisasikan kegiatan mentoring ini kira-kira kapan? Iya, nggih. Ya ini Bu, insya Allah secepatnya Bu Ratna, insya Allah secepatnya. Ya, Insya Allah minggu depan Bu, minggu depan akan saya lakukan. Saya akan mencoba berkoordinasi dan berkolaborasi dulu dengan rekan sejawat di ya. sekolah saya dan mencoba mentoring tersebut, Bu Ratna. Oke Bu Eni, ide yang luar biasa sekali ini. Saya pengen tahu nanti bagaimana ini menurut Bu Eni ini. Idenya sungguh bagus sekali ini, menggerakkan teman yang lain untuk berubah ya ini ya. Menurut Bu Eni, apakah Bu Eni dari obrolan kita yang ini, yang kita lakukan ini, apa yang Bu Eni dapatkan dari percakapan yang telah kita lakukan ini? Oke. Dari percakapan kita hari ini ya Bu, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan sejawat oleh guru yang ada di sekolah ya Bu, yang memang memiliki beliau memiliki keahlian pemanfaatan IT ke dalam media pembelajaran Bu. Oh, nggih. Wah, alhamdulillah sekali ya, Bu Eni sudah punya gambaran bagaimana merubah situasi atau mencari solusi dari lembaga panjenengan gitu untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi. Ngoten nggih, Bu nggih. Oke, kalau Nggih. ngoten berarti nanti saya tunggu nih Bu cerita-ceritanya lanjutannya keberhasilan jenengan. Saya sangat menantikan ini keberhasilan jenengan dalam kegiatan mentoring terhadap teman-teman rekan sejawat. Nah, nanti kabar-kabari Bu nggih kalau sudah berhasil, sudah melakukannya bagaimana step by step-nya. Karena ini sebagai apa ya? Bisa dijadikan sebagai motivasi nih untuk berubah karena kita sendiri sadar kalau pendidikan itu harus memenuhi kebutuhan murid-murid kita. Ngoten nggih, Bung ya. Oke Nggih. Bu Eni, mungkin percakapan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu Bung ya. Semoga rencana Bu Eni untuk kegiatan mentoring dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dapat berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Eni dapat menciptakan perubahan di lingkungan sekolah Bu Eni. Ngaten. Iya Bu, terima kasih nggih Bu Ratna. Bu Ratna sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah mau mendengar Sama Bu. keluh kesah saya dan mudah-mudahan Yeah. apa yang saya lakukan ini Bu bisa membawa manfaat dan terjadi perubahan Bu di sekolah saya Bu Ratna. Ya sama-sama Bu. Mungkin kalau lain kali ada yang mau diceritakan langsung hubungi saya saja Bu. Kita nanti bisa bisa ngobrol-ngobrol lagi sehingga kita menemukan solusi-solusi yang bisa kita terapkan di lembaga kita. Ngoten. Tetap semangat Bu Eni untuk melakukan perubahan ke arah merdeka belajar nggih agar kebutuhan belajar anak dapat terpenuhi. Siap Bu, siap. Nggih. Semoga di lain waktu ada kesempatan lagi Bu, ini untuk ngobrol-ngobrol lagi nggih. Terima kasih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
Bu Eni, Bu Ratna, jangan lupa ngisi refleksi diri. Waktunya 10 menit. Nanti disampaikan di main room. Lembarnya pun pundi, Pak? Seperti kemarin lembarannya. Oh, Itu ngaten. di-copy lagi aja, yang isinya diganti yang baru. Oh, nggih nggih siap, Pak. Terima kasih.
Kalau sudah selesai mengisi refleksi diri, bisa kembali ke main room. Iya, Pak. Iya.